Langit senja mulai berubah kelabu ketika suara gemuruh kereta terdengar dari kejauhan. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Desa Tumbal, terdapat satu lintasan rel kereta yang kerap menjadi bahan perbincangan warga. Palang pintu di sana terlihat biasa. Besi panjang berwarna merah putih yang naik turun mengikuti jadwal kereta. Namun, tak ada satupun petugas yang menjaganya. Tidak pernah ada. Padahal, warga desa ingat betul, dulunya palang itu dijaga oleh seorang pria tua bernama Pak Rono. Sampai suatu malam, ia ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya tergantung di dekat pos jaga, matanya membelalak, dan bibirnya berbisik pelan seolah hendak memberi peringatan terakhir. Sejak saat itu, palang pintu itu bergerak sendiri. Tak pernah ada yang mengoperasikannya. Tapi anehnya, ia tetap berfungsi dengan tepat. Naik ketika kereta belum lewat, turun tepat waktu, dan kadang bergerak padahal tak ada kereta sama sekali. Dani, 25, seorang pria perantauan dari Jakarta, baru saja pulang kampung ke rumah neneknya di Desa Tumbal setelah di-PHK dari pekerjaannya sebagai teknisi IT. Dani punya niat untuk istirahat sebentar dari hiruk-pikuk kota, menenangkan pikiran, dan membantu neneknya berkebun. Ia tidak terlalu percaya hal-hal gaib, walaupun sejak kecil sering mendengar kisah-kisah horor dari neneknya. Jangan deket-deket palang pintu itu malam-malam. Kadang, ada yang nengok dari balik tiang besi itu. Tapi bukan manusia. Pesan Nenek Surti saat mereka makan malam. Dani hanya tertawa kecil. Mengira itu hanyalah bumbu cerita masa lalu yang berlebihan. Tapi ada satu hal yang membuatnya sedikit merinding. Suara lonceng tua di dekat lintasan rel kadang berbunyi sendiri, meskipun tidak ada kereta yang lewat. Desa ini sepi, dikelilingi ladang, dan rel kereta memotong tepat di bagian tengahnya. Banyak rumah sudah tua dan ditinggal penghuninya merantau. Penerangan jalan minim. Tiap malam, suara binatang malam bercampur dengan suara gesekan besi palang yang naik turun tanpa sebab. Beberapa warga masih menyalakan lilin di jendela menghadap rel sebagai bentuk tolak bala. Mereka percaya bahwa sesuatu yang tidak terlihat kerap melintas malam hari, bukan hanya kereta, tapi juga pengiring dari alam lain. Malam itu, Dani duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Tiba-tiba, lonceng tua di dekat rel berdenting nyaring, membuat bulu kuduknya berdiri. Dani bangkit, melongok dari pagar depan rumah neneknya. Jarak ke palang pintu hanya sekitar 50 meter. Dan di sana, palang besi mulai turun perlahan meskipun tak ada cahaya kereta di ujung rel manapun. Yang lebih aneh lagi, di bawah sinar bulan redup, Dani melihat bayangan hitam berdiri diam tepat. Suara lonceng tua masih bergema, menggema seperti panggilan dari masa lalu yang tak diundang. Dani berdiri terpaku di depan rumah. Pandangannya tertuju pada palang pintu rel yang turun dengan gerakan lambat. Tidak ada sinyal kedatangan kereta. Tidak ada cahaya lampu lokomotif. Tidak ada suara roda besi menggulung rel. Tapi, ada bayangan. Bayangan itu berdiri di tengah rel. Diam. Tegak. Tidak bergerak sedikit pun. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi terlalu buram untuk dikenali. Bentuknya samar. Seperti siluet seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai, atau mungkin kain lusuh yang ditiup angin. Dani mengedipkan matanya berkali-kali, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Tapi ketika ia membalikkan badan untuk memanggil neneknya, lalu menoleh kembali, bayangan itu sudah hilang. Dani tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya kacau. Ia merasa tidak nyaman, seolah ada yang mengintip dari balik jendela kamarnya. Suara-suara aneh terdengar lirih, seperti desahan, seperti gerakan rantai digesekkan, atau seperti bisikan yang sangat dekat. Jangan ikut campur. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi menjelang pukul 3 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan rumah. Tok, 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 perlahan, tapi teratur. Nenek Surti pun terbangun dan menghampiri Dani yang duduk ketakutan di ruang tengah. Kamu dengar juga? Tanya Nenek Surti lirih sambil menyalakan dupa kecil yang diletakkan di pojok ruangan. Dani mengangguk. Siapa yang ketuk-ketuk jam segini? Nek? Nenek tidak langsung menjawab. Ia membuka lemari tua,
mengambil segenggam garam dan meletakkannya di depan pintu. Ia membaca doa pelan sambil menaburinya, lalu menutup kembali pintu dengan kencang. Itu bukan orang, Lei. Bukan juga hantu biasa. Keesokan harinya, Dani mencoba bertanya lebih jauh soal palang pintu itu. Nenek Surti akhirnya membuka sedikit kisah yang selama ini ia simpan. Dulu, sebelum kamu lahir, rel itu tidak pernah selesai dibangun. Ada korban. Banyak korban. Salah satunya, wanita muda hamil yang ditabrak kereta. Katanya, dia sengaja loncat karena ditinggal nikah. Tapi banyak warga percaya dia bukan mati bunuh diri. Dia dikorbankan. Dani menatap neneknya dengan wajah bingung. Dik dikorbankan. Nenek mengangguk pelan. Biar proyek jalannya mulus. Pesugihan model baru, katanya. Sejak itu, rel kereta itu jadi jalur, setengah nyata. Dan palang pintu itu, penjaganya bukan manusia lagi. Malam harinya, Dani sengaja duduk di beranda lebih awal. Ia membawa senter dan ponsel, mencoba membuktikan pada dirinya bahwa kejadian semalam hanya halusinasi. Tapi tepat pukul 11.47, lonceng tua itu berdentang lagi. Palang pintu turun perlahan. Dan kali ini, bayangan itu muncul lagi. Tapi bukan di tengah rel. Ia berdiri tepat di sebelah palang besi. Rambutnya terurai panjang. Wajahnya hancur. Dan matanya, merah menyala menatap ke arah Dani. Angin malam menggigit kulit. Dedaunan kering beterbangan di jalan setapak depan rumah. Dani mematung di beranda, menatap sosok wanita di samping palang pintu. Wajahnya rusak, seperti terbakar dan mengelupas. Kulitnya kehitaman dan matanya merah menyala. Bukan seperti hantu biasa, tapi seolah memiliki kesadaran dan amarah. Dani terguncang. Namun tidak bisa berpaling. Entah dorongan dari mana, ia mengangkat ponsel dan merekam diam-diam bayangan itu. Tapi saat ditengok ke layar, tidak ada apa-apa. Hanya rel kosong dan palang yang turun sendiri. Sosok itu tidak terlihat di kamera, hanya terlihat oleh mata telanjang. Keesokan harinya, Dani mendatangi Nenek Surti dan menceritakan kejadian semalam. Ekspresi sang nenek tidak terkejut. Lebih pada takut dan lelah. Ia membuka lemari besar di kamarnya, menarik keluar sebuah buku catatan tua berdebu, penuh tulisan tangan dan sobekan artikel koran kuno. Ini catatan dari almarhum kakekmu, kata nenek. Dia dulu petugas rel sebelum Pak Rono. Tapi setelah tahu apa yang terjadi sebenarnya, dia mundur. Dani membuka halaman-halaman lusuh itu. Isinya cerita tentang korban proyek rel tahun 1980-an, ketika pembangunan jalur kereta Pemalang Jatibarang dimulai. Disebutkan bahwa pembangunan mengalami banyak kendala, kecelakaan kerja, mesin rusak, bahkan 3 pekerja tewas dalam seminggu. Salah satu artikel koran menyebut, wanita muda tewas tertabrak kereta api malam hari. Diduga bunuh diri. Warga tolak otopsi karena alasan tradisi. Di bawah artikel, kakek menulis dengan tangan gemetar. Dia bukan bunuh diri. Saya lihat sendiri malam itu, dia didorong. Mereka melakukan ritual di atas rel. Untuk mencari tahu lebih banyak, Dani pergi menemui Pak Kasno, mantan kepala dusun yang tinggal dekat sawah. Tubuhnya kurus, rambut putih semua, dan berjalan dengan tongkat. Namun pikirannya masih tajam. Ah, kamu cucunya Surti, ya? Sudah lihat palang itu turun sendiri? Tanyanya dengan suara parau. Dani mengangguk. Pak Kasno menghela napas berat, lalu berucap pelan. Palang itu dijaga. Tapi bukan sama manusia lagi. Kau percaya tumbal, Dan? Tumbal. Dani bergidik. Waktu jalur rel itu dibangun, ada syarat. Harus ada penunggu. Tapi yang mereka lakukan bukan pasrah kepada Tuhan. Mereka serahkan nyawa seseorang, seorang wanita hamil. Dan sejak itu, wanita itu tidak pergi. Malam kembali tiba. Dani duduk di kamarnya, menatap video hasil rekaman semalam. Kosong. Tapi telinganya menangkap suara kereta dari luar jendela. Padahal tak ada jadwal malam itu. Ia keluar dan berjalan pelan ke arah rel.
Tapi kali ini, palang pintu turun padahal rel terlihat, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dari arah ujung jalan, kereta hitam legam muncul dari kabut, tanpa masinis, tanpa suara roda, hanya suara tangisan wanita menggema dari dalam gerbong. Dan di tengah rel, sosok wanita itu muncul lagi. Ia mengarahkan tangan ke Dani, seolah mengundangnya untuk datang lebih dekat. Kabut tebal menggulung malam. Di bawah sinar bulan pucat, Dani berdiri terpaku. Kereta hitam itu melaju perlahan ke arahnya, namun tanpa suara roda, tanpa lampu depan. Gerbongnya hitam pekat, penuh goresan seperti bekas cakaran. Sosok wanita itu berdiri di tengah rel. Wajahnya tidak tampak jelas, tapi sorot matanya terasa menusuk ke dalam jiwa. Tangannya terulur, seolah mengundang Dani mendekat. Namun tiba-tiba, "Brak!" Suara keras menggelegar, seolah dunia nyata kembali menarik Dani. Palang pintu kembali naik sendiri, dan kereta itu menghilang dalam sekejap, seperti tak pernah ada. Dani jatuh terduduk, napas memburu, seluruh tubuh dingin seperti es. Keesokan harinya, Dani kembali ke lokasi bersama temannya, Iqbal, yang semula tak percaya cerita-ceritanya. Mereka membawa kamera dan alat perekam suara. Tapi yang mereka temukan di lokasi hanya bekas pijakan kaki di tanah basah. Seolah ada seseorang berdiri cukup lama di tengah rel. Iqbal yang mulai panik berkata, "Ini bukan kayak cerita horor biasa. Dan ini, ada jejaknya beneran." Namun saat mereka memutar ulang rekaman kamera, semuanya blank. Bahkan kamera sempat merekam sendiri selama 3 menit padahal mereka belum menekan tombol REC. Dalam video itu, hanya ada suara tangisan lirih perempuan yang mendayu seperti mantra Jawa kuno. Dani dan Iqbal mencoba mencari informasi tambahan. Mereka menyambangi warung kopi Pak Gondo, tempat biasa para warga berkumpul. Di sana, seorang pria tua bernama Pak Dulman mulai angkat suara setelah mendengar cerita mereka. "Aku dulu anak kecil waktu kejadian itu. Tapi aku ingat malam itu ada yang beda." Pak Dulman menatap kosong ke arah rel dari kejauhan. Warga desa waktu itu nyuruh petugas proyek bungkam. Ada suara jeritan wanita tiap malam. Tapi gak ada yang berani dekatin. Katanya perempuan itu dulu korban salah ritual pesugihan. Dan tubuhnya dikubur di bawah rel itu juga. Malam harinya di rumah, Dani membuka catatan kakeknya lagi. Kali ini, ia menemukan halaman yang sempat terlewat. Tulisan tangan dengan tinta luntur. Ritual dilakukan malam Jumat Kliwon. Korban wanita hamil dikurung dalam gerbong, lalu dibiarkan dilindas sendiri. Gerbong khusus itu masih ada, terkubur di jalur lama yang tak lagi digunakan. Dani terhenyak. Jalur lama? Ia pun mulai mencari peta jalur kereta Pemalang versi lama. Ternyata benar, ada jalur rel tua yang kini sudah tertutup ilalang. Tak jauh dari tempat palang pintu modern itu. Rel itu tidak digunakan lagi sejak 1994. Pukul 1.23 dini hari. Dani mendengar suara kereta lagi. Tapi kali ini, bukan dari arah rel aktif. Ia mengikuti suara itu, yang membawanya ke jalur lama. Jalur yang sudah tertutup tanah dan rumput liar. Ia melangkah makin jauh ke dalam gelap. Hingga akhirnya melihat bayangan gerbong tua di ujung sana. Terbakar sebagian. Tapi, berdiri kokoh seperti baru digunakan kemarin. Dan di depan gerbong itu, sosok wanita hitam berdiri menunduk. Tangannya menggenggam keris kecil berlumuran darah, dan terdengar suara. "Satu nyawa belum cukup. Kamu belum tahu siapa selanjutnya." Udara dini hari itu mendadak membeku. Di depan Dani berdiri sosok perempuan berambut panjang menjuntai, mengenakan kebaya hitam lusuh penuh tanah dan darah kering. Wajahnya tak bisa dikenali, kabur seperti kabut, namun sorot matanya jelas menusuk ke dasar jiwa. Perempuan itu menggenggam keris kecil berkarat, darahnya masih menetes ke tanah, padahal tak ada siapapun yang tampak terluka. "Kau, yang membuka jalanku kembali. Kau, yang akan membawa tumbal berikutnya." Dani mundur dengan napas terengah. Tapi setiap langkah mundurnya, tanah terasa seperti menyeret kakinya untuk tetap di tempat. Esok harinya, Dani kembali ke jalur lama bersama Iqbal.
Ia menunjukkan bekas gerbong tua yang ia lihat semalam. Tapi, tidak ada apa-apa di sana. Tanah rata. Jalur rel nyaris tak terlihat. Tertutup ilalang dan semak-semak. Tapi Dani bersikeras. Semalam aku ke sini. Gerbong itu nyata. Sosok wanita itu nyata. Iqbal mulai gelisah. Tapi saat mereka menggali tanah secara acak di lokasi tersebut, mereka menemukan pecahan logam kereta tua dan sesuatu yang membusuk. Iqbal mengerutkan wajah saat menemukan pakaian dalam wanita yang usang dan sobek, terkubur bersama potongan rambut panjang dan serpihan tulang kecil. Malam harinya, Dani membaca kembali catatan kakeknya, yang kali ini disertai peta kecil dengan lingkaran merah. Jalur rel tua. Gerbong tumbal. Gagal pada tahun ke-7. Nyawa belum seimbang. Arwah menuntut ulang. Ternyata, ritual pesugihan itu gagal. Korban tidak sepenuhnya menerima kematiannya. Dalam catatan itu tertulis bahwa para pelaku sempat dihantui hingga satu persatu mati dengan cara misterius. Namun satu nama disebut tidak sempat membayar tumbal ulang. Bambang Tirta, mantan mandor proyek yang hilang secara misterius pada tahun 1997. Dani mengenali nama itu. Ia adalah kawan kakeknya. Pukul 2.13 dini hari, ponsel Dani berdering. Nomor tak dikenal. Dengan gemetar, ia mengangkat. Kau menggalinya. Kau membangunkannya. Satu harus dikorbankan sebelum bulan purnama. Kalau tidak gerbong itu akan kembali menjemput. Tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita di ujung telepon. Diikuti dengan dentang logam seperti roda kereta menghantam rel. Layar ponselnya menampilkan satu kata. Gerbo mati. Dani kembali ke warung Pak Gondo keesokan paginya. Kali ini, Pak Gondo terlihat lebih serius dan takut dari sebelumnya. Kamu kebangetan. Dan itu jalur kereta tumbal. Dulu, tempat ritual paling angker yang pernah ada di desa ini. Pak Gondo mengisahkan, korban perempuan itu adalah Raras, gadis desa yang hamil di luar nikah oleh anak pejabat. Ia dikorbankan hidup-hidup sebagai tumbal agar proyek lancar dan para pelaku mendapat kekayaan. Mayatnya gak dikubur, dan dimasukkan ke gerbong kosong dan dikirim melaju sendiri ke rel mati. Tapi, waktu gerbong itu dibuka, mayatnya gak ada. Pak Gondo menatap Dani lekat-lekat. Dan yang bisa melihat gerbong itu sekarang, artinya udah dipilih. Kamu harus cari jalan nutup ritualnya. Atau jadi tumbal pengganti. Dani menatap kalender. 5 hari lagi bulan purnama. Catatan itu tidak bohong. Sesuatu sedang dibangkitkan. Gerbong itu muncul lagi karena ia membukanya. Dan Raras belum tenang. Malam itu, saat Dani menulis semua temuannya, angin berembus dari dalam kamarnya sendiri. Dan dari balik cermin, bayangan gerbong tua melintas perlahan, dengan tangan putih pucat merambat di balik kaca. Aku belum selesai. Malam makin larut. Dani belum bisa tidur sejak bayangan tangan pucat di cermin itu muncul. Ia coba meyakinkan diri bahwa itu halusinasi, tapi goresan di cermin pagi harinya berkata lain. Tertulis dalam huruf merah seperti darah. Pilih siapa yang kau korbankan. Tangannya bergetar. Di bawah tulisan itu, tergambar kereta dengan 3 sosok duduk di dalam gerbong. Salah satunya mirip dirinya. Setelah menggali tumpukan buku tua peninggalan kakeknya, Dani menemukan satu bundelan kertas berjudul Ritual Pesugihan Gerbong, Perjanjian Arwah Penjaga. Di situ tertulis jelas, gerbong khusus dikutuk sebagai gerbong maut. Setiap 11 tahun, roh akan menuntut korban pengganti. Jika gerbong muncul, itu tandanya pintu telah terbuka kembali. Orang yang melihat gerbong itu berarti sudah terikat dalam siklus tumbal. Satu bagian yang paling menyeramkan. Gerbong itu hanya bisa dikunci oleh darah yang seimbang, entah darah keluarga pelaku atau pengganti sukarela. Iqbal datang membawa sebuah foto lama dari ayahnya yang dulu juga bekerja di proyek rel. Dalam foto itu tampak beberapa pria berdiri di depan gerbong kayu tua, termasuk seorang pria berkumis yang terlihat mencurigakan. Iqbal menunjukkan, ini kakekmu, dan ini Bambang Tirta. Mereka semua terlibat.
Dani tertegun. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah sosok bayangan samar di jendela gerbong, mirip dengan wajah Raras yang ia lihat malam itu. Pukul 2 dini hari. Suara kereta tanpa lokomotif terdengar di kejauhan. Padahal rel itu sudah tidak aktif puluhan tahun. Dani keluar dengan kamera, mengendap menuju rel lama. Dan benar, dari balik kabut, gerbong kayu tua itu melaju pelan, tanpa pengemudi, tanpa mesin. Lampu-lampu mati. Tapi bayangan dari dalamnya jelas. Seseorang menatapnya dari jendela. Seseorang yang menangis dan berdarah. Tiba-tiba, gerbong berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka sendiri perlahan. Rak! Dari dalam, keris yang sama seperti di mimpinya terlempar dan menancap di tanah di depan Dani. Satu harus naik sebelum malam purnama, atau semuanya akan binasa. Di tengah kekacauan itu, Dani mendapat telepon dari nomor misterius yang sama. Tapi suara di ujung sana kali ini, suara kakeknya. Padahal, kakeknya sudah wafat sejak 2015. Dani, jangan panik. Dulu aku salah. Aku coba lindungi kamu dari perjanjian itu. Kalau kamu sudah lihat gerbongnya, kamu sudah ditandai. Satu-satunya jalan keluar, temukan rumah Bambang Tirta. Dia belum membayar. Lalu telepon terputus. Saat Dani hendak pergi dari lokasi, ia menoleh sekali lagi. Dan dari jendela gerbong yang terbuka sedikit, sosok Raras berdiri menatapnya. Wajahnya mulai jelas, separuh cantik, separuh hancur berlumur darah dan belatung. Ia berbisik meski dari kejauhan. Jika kau tak memilih, aku yang akan memilihkan untukmu. Brak! Pintu gerbong menutup sendiri, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam kabut. Pagi harinya, Dani dan Iqbal kembali ke rumah masing-masing dengan tubuh lelah dan pikiran berkecamuk. Tapi satu nama kini menjadi kunci jawaban semuanya. Bambang Tirta. Sosok misterius dalam foto tua, teman kakek Dani, yang kini dikatakan masih hidup namun mengasingkan diri. Dani dan Iqbal mendatangi kantor kelurahan untuk mencari arsip lama soal proyek pembangunan rel dan daftar penduduk desa pada era 90-an. Mereka bertemu Pak Darto, penjaga arsip yang sudah tua dan sering dianggap pelupa. Tapi saat Dani menyebut nama Bambang Tirta, Pak Darto mendadak serius. Bambang? Dia bukan orang sembarangan. Dia yang memimpin proyek pembangunan gerbong tua itu dulu. Rumahnya ada di pinggir hutan pinus. Tapi sejak tahun 2001, tak ada yang berani ke sana. Dani menelan ludah. Kenapa, Pak? Pak Darto menatap mereka dengan wajah pucat. Karena setiap yang datang, tak pernah kembali. Dengan berbekal koordinat dari peta tua yang diberikan Pak Darto, Dani dan Iqbal menyusuri jalan setapak menuju hutan pinus desa Tumbal. Semakin masuk, sinyal ponsel hilang. Suara jangkrik dan burung hantu saling bersahutan. Setelah 2 jam berjalan, mereka akhirnya melihat bangunan tua beratap rumbia, nyaris tertutup semak belukar. Di depan rumah itu terpasang papan kayu lapuk bertuliskan, "Jangan mengetuk, kecuali kau mau dibawa." Iqbal gemetar. Bro, yakin mau lanjut? Ini udah bukan main-main. Tapi Dani mengangguk. Kita nggak punya pilihan. Mereka mengetuk 3 kali. Ting. Lalu suara gesekan kursi dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri seorang pria renta dengan sorot mata tajam meski kulitnya keriput dan tubuhnya ringkih. Kalian cucu Soewarno? Dani terkejut. Iya. Anda Pak Bambang Tirta. Pak Bambang tak menjawab. Ia hanya mempersilakan masuk, lalu menutup pintu dengan kunci dari dalam. Di ruang tengah penuh debu, Bambang akhirnya berbicara. Suaranya serak, seperti lama tak digunakan. Kakekmu dan aku membuat kesepakatan dengan makhluk rel itu. Kami ingin kekayaan, proyek lancar, uang mengalir. Tapi sebagai gantinya, tiap 11 tahun 1 nyawa harus dikorbankan. Kakekmu mundur, tapi aku teruskan. Dani menahan marah. Jadi korban-korban itu, termasuk Raras, kamu yang sebabkan? Bambang memejam mata. Dia bukan yang pertama. Ada banyak sebelum dia.
Mereka tak seharusnya tahu gerbong itu. Pak Bambang menunjukkan sebuah peti kayu di bawah lantai. Di dalamnya, ada segumpal kain merah berisi paku, rambut manusia, dan serpihan tulang. Ini yang menyegel gerbong maut itu. Tapi segel ini melemah. Karena aku tidak pernah benar-benar bayar lunas. Dan sekarang makhluk itu menagih. Tiba-tiba, lampu padam. Cahaya lilin yang menyala menunjukkan bayangan wanita di pojok ruangan. Perlahan bayangan itu menjadi jelas. Raras, tapi matanya kosong. Darah menetes dari pelipisnya. Kenapa aku? Kenapa aku dipilih? Pak Bambang menjerit. Bukan aku yang memilihmu. Tapi Raras menunjuk Dani. Gerbong telah memilih dia sebagai penentu nasib selanjutnya. Raras menghilang. Pak Bambang pingsan di tempat. Dani dan Iqbal terguncang. Namun di luar rumah, mereka mendengar suara roda kereta berderit. Makin lama makin dekat. Gerbong itu muncul kembali. Kali ini tidak sendiri. Ada 2 gerbong. 2 pilihan. 2 korban. Salah satu harus naik sebelum malam ke-11, atau seluruh desa akan dibawa. Senja mulai merunduk di desa Tumbal. Dani dan Iqbal masih terpaku di depan rumah tua Pak Bambang yang kini kosong setelah pria renta itu pingsan dan dilarikan ke klinik desa oleh tetangga sekitar. Kabar munculnya 2 gerbong misterius langsung menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga yang biasanya bungkam dan takut kini mulai berbisik, gelisah dan panik. Beberapa orang tua berbisik dalam kelompok kecil. Ini pertanda buruk, dulu waktu ayah kami muda. 2 gerbong muncul sebelum tragedi besar. Kalau tak ada yang naik, semuanya akan ikut terperangkap. Dani dan Iqbal mulai merasakan tekanan dari warga yang berharap mereka dapat memecahkan masalah ini. Tapi mereka tahu, pilihan itu tak pernah mudah. Malam tiba. Kabut pekat menggulung sekeliling rel kereta tua yang sudah lama tak terpakai. Di tengah kesunyian, terdengar suara derit roda besi yang samar. Dari balik kabut, muncul 2 gerbong kayu, berjalan beriringan, masing-masing memancarkan aura menyeramkan. Lampu di dalam gerbong redup, tapi bayangan hitam terlihat bergeser perlahan. Dani menyadari, salah satu dari kita harus naik ke gerbong itu sebelum malam ke-11, atau seluruh desa akan menjadi korban. Iqbal menatapnya dengan berat. Kalau kita tidak memilih, kita semua akan terjebak dalam siklus kutukan itu. Tiba-tiba, sebuah suara serak bergema di udara malam. Hanya satu yang bisa selamat, pilihan harus dibuat, darah akan menjadi saksi. Dani dan Iqbal memutuskan untuk menemui Mbah Maridjan, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan gaib di desa. Mbah Maridjan memberi peringatan keras. Gerbong itu adalah perwujudan kutukan lama. Yang naik ke dalamnya harus membayar harga jiwa. Tapi ada cara untuk mengakhiri siklus ini. Dia menyerahkan sebuah kalung bertuah yang katanya bisa melindungi dari pengaruh gerbong, tetapi hanya untuk 1 malam. Esok malam, harus ada yang berani naik, tapi bukan sembarang orang. Hanya yang berani menghadapi takdirnya. Dani bergumul dengan pikirannya. Ia tahu bahwa jika ia naik, nyawanya terancam. Tapi jika tidak, banyak nyawa warga yang bisa hilang. Iqbal menawarkan diri, tapi Dani menolak. Ini tanggung jawabku. Aku yang melihat gerbong pertama kali, aku harus yang menghadapi ini. Iqbal akhirnya setuju, walau dengan berat hati. Saat malam ke-10 tiba, Dani mengenakan kalung bertuah dan bersiap-siap menuju gerbong. Semua warga desa berkumpul di tepi rel. Ketegangan memuncak. Dani melangkah menuju gerbong pertama. Gerbong itu perlahan membuka pintu, menyambutnya dengan hawa dingin menusuk tulang. Dengan napas tertahan, Dani melangkah masuk. Pintu gerbong tertutup rapat. Di dalam kegelapan, suara berbisik, suara tangisan, dan aroma darah menyergap. Dani menatap ke depan, menunggu apa yang akan terjadi. Dani berdiri di dalam gerbong kayu yang remang-remang. Hawa dingin menusuk tulang. Suara pintu gerbong tertutup rapat masih menggema di telinganya. Kini, ia benar-benar sendirian, terperangkap di ruang sempit yang penuh aura gelap dan misteri. Di dalam gerbong,
Cahaya lilin yang seharusnya menerangi perlahan padam. Bayangan-bayangan gelap menari di dinding, membentuk sosok-sosok samar yang tampak seperti arwah terperangkap. Dani meraba dinding kayu dingin dan melihat coretan-coretan tua yang hampir pudar. Korban terakhir, darah yang tumpah, harus dibayar lunas. Ia merasakan napas berat dan suara bisikan yang datang dari sudut gerbong. "Mengapa kau datang? Apakah kau siap membayar harga? Ataukah kau ingin menjadi bagian dari kami selamanya?" Tiba-tiba, pandangan Dani seperti terseret ke masa lalu. Ia melihat bayangan Raras, wanita yang menjadi korban sebelumnya, menangis dengan wajah penuh penderitaan. Lalu, ia melihat kembali kakeknya, Soewarno, bersama Pak Bambang Tirta melakukan ritual di rel kereta. Suara-suara samar mulai bersatu membentuk sebuah pesan. Rantai kutukan ini harus diputus, tapi dengan nyawa terakhir. Dani mulai menyusuri gerbong, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk atau alat untuk membebaskan dirinya dan desa dari kutukan itu. Di ujung gerbong, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir simbol kuno. Saat ia membuka kotak itu, ia menemukan beberapa benda pusaka kecil. Sepotong kain merah tua, buku catatan lusuh yang ditulis tangan oleh Pak Bambang Tirta. Dani membuka buku catatan dan membaca dengan saksama. Di sana tertulis tentang asal mula kutukan. Pada tahun 1980-an, demi proyek pesugihan, rel kereta ini disumpah dengan darah manusia. Tiap 11 tahun, arwah yang belum tenang menuntut korban. Ritual harus dilakukan agar siklus ini berhenti, tapi selalu gagal karena ada pengkhianat. Dani menyadari satu nama yang sering muncul sebagai pengkhianat. Kakeknya sendiri, Soewarno. Tiba-tiba, sosok Raras muncul di depan Dani. Kali ini lebih jelas dan tenang. Raras berkata lembut, "Dani, aku tak ingin kau seperti aku. Kau harus kuat dan selesaikan ini. Di dalam gerbong ini, ada kunci untuk mengakhiri penderitaan kita semua." Dani meraih tangan Raras, tapi sosok itu perlahan memudar. Di dalam gerbong, lampu tiba-tiba menyala terang dan muncul pintu rahasia di salah satu sisi gerbong. Pintu itu menuju ke ruang bawah tanah tersembunyi, tempat di mana ritual pertama kali dilakukan. Dani tahu, di sana letak jawabannya. Dengan keberanian membara, Dani membuka pintu rahasia dan melangkah masuk ke lorong gelap yang dipenuhi aura mistis. Di depan, cahaya samar berkilauan dari altar tua. Dani siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Dani menelusuri lorong gelap yang sempit dan dingin, membawa cahaya dari senter kecil yang ia pegang dengan tangan gemetar. Altar tua di ujung lorong bersinar samar, dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang berlumut dan bercak darah mengering. Dani membuka buku catatan Pak Bambang Tirta kembali dan membaca dengan saksama deskripsi ritual pesugihan yang pernah dilakukan. Darah manusia harus mengalir di bawah rel, disediakan oleh orang yang paling dipercaya. Namun, pengkhianatan mengubah nasib ritual, mengikat arwah dalam siklus penderitaan tanpa akhir. Ia menyadari bahwa ritual itu bukan sekadar perjanjian mistis, tapi juga jebakan maut yang dibuat oleh manusia. Tiba-tiba udara menjadi dingin dan bau anyir menusuk hidungnya. Dari bayangan di sudut lorong, muncul sosok samar kakeknya, Soewarno. Dengan suara berat dan dingin, Soewarno berkata, "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Dani. Aku sudah mencoba menghentikan kutukan ini, tapi pengkhianat di antara kita lebih kuat dari yang kau kira." Soewarno menatap Dani dengan tatapan penuh penyesalan dan ketakutan. Dani bertanya dengan suara tegang, "Siapa pengkhianat itu, kakek? Mengapa kau membiarkan desa dan keluargaku menderita?" Soewarno menunduk lalu berkata, "Itu adalah pamanku sendiri, Pak Bambang Tirta. Dia bersekongkol dengan kekuatan gelap demi kekuasaan dan kekayaan." Mendengar itu, Dani terpukul. Rasa sakit karena pengkhianatan keluarga terasa sangat dalam. Soewarno memberitahu Dani bahwa ada ritual lain yang bisa memutus siklus kutukan, tapi sangat berbahaya dan harus dilakukan pada malam ke-11, tepat setelah Dani naik ke gerbong. Ia memberikan Dani sebuah keris pusaka yang konon dapat memotong ikatan dunia gaib. "Kau harus menggunakan keris ini di altar. Tapi ingat,
Ritual ini mengorbankan satu nyawa. Hanya yang tulus dan rela berkorban yang bisa menyelesaikan kutukan. Saat Soewarno selesai menjelaskan, bayangan gelap mulai mengelilingi lorong, semakin pekat dan menekan dada Dani. Sosok arwah penasaran dari korban terdahulu muncul mengintimidasi, memperingatkan Dani agar mundur. Namun, Dani menggenggam keris erat, bertekad menyelesaikan semuanya. Dani melangkah keluar lorong rahasia dengan perasaan campur aduk, takut, marah, tapi juga penuh harapan. Di luar, malam semakin larut dan kabut tebal menyelimuti desa Tumbal. Iqbal menunggu dengan cemas, berharap Dani bisa membawa jawaban dan harapan baru. Dani menatap keris pusaka di tangannya. Ini bukan hanya tentangku, tapi untuk semua yang kita cintai. Waktu semakin mendesak. Malam ke-11 hampir tiba, dan takdir desa serta keluarganya ada di ujung keris itu. Malam ke-11 tiba dengan suasana mencekam di desa Tumbal. Kabut tebal menyelimuti rel kereta dan rumah-rumah di sekitar. Seolah dunia lain mulai menyatu dengan dunia nyata. Dani berdiri di pinggir rel, memegang keris pusaka pemberian kakeknya dengan tangan gemetar, tetapi hati penuh tekad. Dani bersama Iqbal dan beberapa warga desa yang masih percaya pada legenda ini berkumpul di dekat gerbong kayu tua yang menjadi pusat kutukan. Mereka membawa sesaji sederhana, bunga, air suci, dan dupa, sebagai penangkal energi gelap. Suasana sunyi dan berat. Tak ada yang berani bicara banyak, takut memancing kemarahan arwah yang selama ini mengganggu desa. Dengan suara mantap, Dani mulai membaca doa-doa dan mantra yang tertulis dalam buku catatan Pak Bambang Tirta. Ia melangkah ke altar tersembunyi di dalam gerbong dan menancapkan keris pusaka ke tengah altar, tepat di bawah simbol-simbol kuno. Udara di sekeliling mereka bergetar, dan suara bisikan mulai memenuhi ruang, semakin keras dan menyeramkan. Tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul dari balik kabut. Sosok arwah Pak Bambang Tirta, pengkhianat yang selama ini menimbun kutukan di desa. Arwah itu mengeluarkan tawa mengerikan, mencoba menakut-nakuti Dani dan yang lain. Kalian pikir dengan ritual ini bisa menghapus kekuatanku? Aku adalah bagian dari kutukan ini. Aku akan terus menguasai desa ini. Dani menatap arwah itu dengan penuh keberanian. Kutukanmu akan berakhir malam ini. Aku rela berkorban demi desa ini. Dengan keris pusaka, Dani menyerang bayangan itu. Setiap kali keris menyentuh arwah, bayangan itu berteriak kesakitan dan semakin melemah. Tetapi, arwah itu mencoba menjebak Dani dengan ilusi, menampilkan wajah-wajah keluarga Dani yang menderita akibat kutukan. Dani hampir goyah, tapi Iqbal dan warga memberikan semangat. Ingat tujuanmu, Dani, demi semua orang yang kau cintai. Agar ritual berhasil, Dani harus menusukkan keris ke dadanya sendiri sebagai tanda pengorbanan nyawa murni. Ia menutup mata, menguatkan hati, dan dengan suara lantang mengucapkan, "Demi desa ini, aku siap berkorban." Dani menusukkan keris ke dadanya. Darah mengalir deras dan cahaya putih terang keluar dari tubuhnya. Cahaya putih itu membanjiri seluruh rel dan desa, menghilangkan kabut dan bayangan gelap. Arwah pengkhianat menjerit dan menghilang perlahan, bersamaan dengan suara bisikan yang mereda. Semua warga merasakan hawa berat menghilang. Suasana desa berubah menjadi damai. Dani tergeletak lemah, tapi senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia berhasil memutus rantai kutukan yang sudah menghantui desa Tumbal selama puluhan tahun. Iqbal dan warga berlari menolong Dani, penuh haru dan syukur. Setelah cahaya putih memancar dan menghapus kutukan, suasana di desa Tumbal berubah drastis. Namun, pengorbanan Dani meninggalkan bekas yang tak mudah diatasi. Dani terbangun di sebuah ruangan rumah sakit. Tubuhnya sangat lemah dan penuh luka akibat ritual yang dijalani. Iqbal duduk di sampingnya, menatap dengan penuh haru dan rasa syukur. Dani berbisik pelan, "Apakah kutukannya benar-benar hilang?" Iqbal mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Ya, Dani. Desa ini sudah bebas. Semua rasa sakit dan ketakutan yang selama ini mengikat kita mulai hilang." Namun, dokter menjelaskan bahwa tubuh Dani mengalami efek samping dari ritual tersebut,
menyebabkan penurunan daya tahan tubuh secara drastis. Dani harus menjalani perawatan intensif dan harus menjaga diri agar tetap kuat. Desa Tumbal perlahan mulai berubah menjadi lebih hidup dan ramai. Warga yang dulu takut keluar malam, kini mulai beraktivitas kembali. Namun, tidak semua warga percaya bahwa kutukan sudah berakhir. Beberapa dari mereka masih merasa takut dan curiga, terutama mereka yang dulu merasa diuntungkan dari adanya kutukan tersebut. Di tengah malam yang sunyi, bayangan samar muncul di pinggir rel kereta yang kini sudah bersih dari kabut gelap. Sosok misterius itu tampak mengamati desa dari kejauhan dengan tatapan penuh dendam. Sebuah bisikan terdengar. Ini belum berakhir. Pengorbanan itu hanyalah awal. Meskipun tubuhnya lemah, Dani bertekad untuk menjaga desanya dan memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban. Ia berjanji kepada Iqbal dan warga. Aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Desa ini harus aman. Meskipun kutukan sudah putus, ancaman baru mulai mengintai. Perjalanan Dani dan warga desa Tumbal belum selesai. Setelah pengorbanan Dani memutus kutukan lama, suasana desa kembali tenang dan damai. Namun, ketenangan itu mulai terusik oleh kehadiran bayangan gelap yang tak terlihat oleh warga biasa. Di tengah malam, saat warga desa sudah terlelap, sosok bayangan hitam bergerak cepat menyusuri rel kereta tua. Angin dingin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan mengerikan yang hanya didengar oleh Iqbal. Iqbal yang sedang berjaga di dekat rel tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang dan mendengar suara samar. Kau pikir sudah selesai? Aku belum rela pergi. Iqbal terbangun dari mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, sosok arwah Pak Bambang Tirta yang dulu mengutuk desa muncul kembali dengan mata merah menyala, penuh dendam dan kemarahan. Sosok itu berkata, "Kutukan yang kau kira telah lenyap hanyalah permulaan siklus baru. Aku akan bangkit kembali, dan desa ini akan menanggung penderitaan lebih besar." Iqbal segera mencari Dani yang masih dalam masa pemulihan. Ia bercerita tentang penglihatan dan perasaan tidak nyaman yang ia rasakan. Tiba-tiba, muncul kembali sosok Soewarno, kakek Dani, dalam bentuk bayangan samar. Soewarno memberi peringatan keras. Kamu harus waspada. Ada kekuatan lain yang lebih gelap dan kuat dari Pak Bambang Tirta. Ia memanggil entitas yang lebih jahat untuk membalas dendam. Iqbal dan Dani mulai mempersiapkan diri, mencari cara mengusir kekuatan gelap yang akan datang. Dani mengambil kembali keris pusaka, dan bersama Iqbal, mereka mencari kitab kuno di perpustakaan desa yang mungkin memuat ritual perlindungan. Sementara itu, bayangan jahat itu mulai menyebar ke seluruh desa, membuat tanaman layu, binatang gelisah, dan warga yang peka merasakan ketakutan yang semakin meningkat. Dani dan Iqbal tahu bahwa pertarungan melawan kegelapan belum selesai. Kini, mereka harus melawan ancaman yang lebih berbahaya demi menyelamatkan desa Tumbal. Malam di desa Tumbal menjadi semakin kelam. Setelah peringatan dari Soewarno, Dani dan Iqbal menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi kini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Di tengah hutan dekat rel kereta tua, energi hitam yang kuat mulai bangkit. Bayangan besar dan berwujud kabut pekat muncul, memenuhi udara dengan aura menyeramkan yang membuat burung dan binatang menjauh. Sosok ini bukan lagi arwah Pak Bambang Tirta, melainkan entitas jahat yang dipanggil untuk membalas dendam dan memperpanjang kutukan. Dani dan Iqbal, dibantu oleh beberapa tetua desa yang memahami ilmu leluhur, mengadakan ritual perlindungan. Mereka menggambar lingkaran suci di tanah, menyiapkan sesaji, dan membacakan mantra-mantra kuno yang tertulis di kitab tua. Dani memegang keris pusaka dengan erat, siap menghadapi apapun yang datang. Namun, ketakutan mulai membuat beberapa warga berbalik dan menyalahkan Dani dan Iqbal. Mereka menuduh ritual dan perlawanan ini hanya akan membawa bencana lebih besar. Tegangan di desa meningkat, dan Dani harus berjuang mempertahankan dukungan dan kepercayaan warga. Pada malam yang sama, kabut hitam itu menyerbu desa, membuat beberapa warga pingsan dan binatang mati mendadak. Dani dan Iqbal menghadapi makhluk gaib yang menyeramkan dalam pertempuran yang menegangkan. Keributan ini membangunkan warga lain, yang akhirnya bersatu untuk membantu mengusir kegelapan. Meski ketakutan melanda,
Semangat persatuan warga desa mulai menyala kembali. Dani memimpin doa bersama, membakar dupa, dan membentangkan keris pusaka sebagai simbol harapan dan perlindungan. Kegelapan sudah bangkit, dan pertempuran akan menentukan nasib desa Tumbal. Dani dan Iqbal harus menemukan cara untuk mengalahkan entitas jahat ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, desa Tumbal berada di ujung kehancuran. Kegelapan yang bangkit semakin ganas dan tak terkendali, mengancam menelan seluruh desa jika Dani dan Iqbal gagal. Entitas gaib itu muncul dalam bentuk sosok tinggi besar, berwajah seram dan tubuh seperti kabut hitam pekat yang terus berubah. Ia mengeluarkan energi gelap yang membuat semua lampu di desa padam, dan angin kencang berputar di sekitar rel kereta. Warga panik dan bersembunyi, sementara Dani dan Iqbal berdiri tegak di tengah lingkaran perlindungan, menghadapi kegelapan. Dani mengangkat keris pusaka warisan leluhur dengan penuh keberanian. Dengan suara lantang, ia membaca mantra kuno yang dipelajarinya dari kitab tua. Keris menyala dengan cahaya putih menyilaukan, melawan bayangan gelap entitas itu. Pertarungan gaib pun terjadi. Keris Dani menebas kabut hitam, namun entitas itu kuat dan terus bangkit kembali. Iqbal memimpin warga desa berdoa bersama, menguatkan Dani dengan energi positif dan keberanian. Mereka menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan mengucapkan doa-doa yang menyatukan kekuatan spiritual seluruh desa. Pada puncak pertempuran, Dani terluka parah terkena serangan entitas itu. Ia terjatuh, namun semangatnya tak padam. Iqbal dengan penuh emosi berlari mendekat, membantu Dani berdiri dan berjanji, "Kita tidak akan menyerah. Desa ini harus diselamatkan." Tiba-tiba, dari arah rel kereta, muncul cahaya terang yang menembus kegelapan. Sosok Soewarno hadir dalam wujud spiritual, membawa kekuatan leluhur yang lebih kuat. Dengan suara menggetarkan, Soewarno berkata, "Ini saatnya mengakhiri siklus penderitaan ini. Bersama, kita bisa mengalahkan kegelapan." Pertempuran masih berlanjut, namun dengan bantuan leluhur, Dani, Iqbal, dan warga desa mulai merasakan kekuatan baru yang memberi harapan untuk kemenangan. Setelah kemunculan sosok Soewarno yang memberi harapan baru, suasana di desa Tumbal berubah drastis. Semua yang hadir merasakan gelombang kekuatan leluhur yang mengusir kegelapan yang membelenggu desa selama ini. Soewarno, dalam wujud spiritualnya yang bercahaya, mengangkat tangan dan mengeluarkan mantra kuat yang membuat kabut hitam perlahan memudar. Warga desa yang semula ketakutan mulai membuka pintu rumah mereka, melihat ke langit malam yang mulai cerah kembali. Iqbal dan Dani yang masih lemah berusaha berdiri, mendapatkan energi baru dari kehadiran Soewarno. Dani dengan keris pusaka di tangan, dipandu oleh Soewarno, memulai ritual terakhir yang mampu mengikat entitas jahat itu ke dalam sebuah pusaka kuno. Iqbal dan warga ikut membantu dengan doa dan sesaji. Ritual berlangsung penuh ketegangan, diiringi gemuruh angin dan kilatan petir. Entitas kegelapan melawan dengan kekuatan terakhirnya, mencoba menghancurkan lingkaran perlindungan. Bayangan dan bisikan mengerikan terdengar di udara, mencoba memecah konsentrasi Dani dan Iqbal. Namun, mereka tetap teguh dan didukung oleh kekuatan leluhur dan warga desa. Saat ritual mencapai puncaknya, Dani menancapkan keris pusaka ke tanah, dan sinar putih terang memancar dari keris itu. Entitas itu terdorong masuk ke dalam pusaka, dan kemudian terkunci rapat di dalamnya. Suara jeritan mengerikan terdengar, lalu perlahan menghilang. Desa Tumbal perlahan kembali normal. Warga merayakan kemenangan dan berterima kasih kepada Dani, Iqbal, dan leluhur desa. Mereka sadar bahwa kekuatan kebaikan akan selalu menang jika bersatu. Meski kutukan telah dipatahkan, warga berjanji untuk menjaga desa tetap aman dan harmonis. Dani dan Iqbal pun bertekad untuk terus melestarikan tradisi dan melindungi desa dari ancaman gaib apapun di masa depan. Setelah pertempuran dahsyat mengusir kegelapan, suasana desa Tumbal tampak tenang dan damai. Namun, ketenangan itu seperti rapuh, bagai kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Pagi hari di desa sangat cerah, dengan burung-burung berkicau dan warga mulai melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, Dani yang masih merasakan kelelahan dan luka-luka mulai melihat tanda-tanda aneh.
Beberapa warga melaporkan suara bisikan dan bayangan samar di sekitar rel kereta tua. Iqbal menerima mimpi dari Soewarno yang mengingatkan bahwa meski entitas jahat telah terkunci, pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Soewarno berpesan agar mereka tetap waspada dan menjaga pusaka keris pusaka dengan hati-hati. Warga desa mulai mengadakan pertemuan dan membuat kesepakatan untuk menjaga keamanan desa bersama. Dani dan Iqbal menjadi tokoh utama dalam membimbing warga agar tidak mudah terpecah oleh ketakutan atau prasangka. Beberapa peristiwa kecil terjadi, seperti alat rumah tangga yang rusak mendadak, hewan ternak yang gelisah, dan penampakan samar yang membuat suasana jadi tidak nyaman. Dani mulai mencurigai ada sesuatu yang belum selesai. Dani dan Iqbal berdiskusi panjang tentang kemungkinan adanya kutukan lain atau sisa energi kegelapan yang masih bersembunyi. Mereka berencana untuk menyelidiki dan memperkuat perlindungan desa dengan ritual tambahan. Meski desa tampak damai, Dani dan Iqbal tahu mereka harus tetap berjaga-jaga. Ketenangan itu rapuh, dan mereka bersiap menghadapi kemungkinan kegelapan yang kembali mencoba menyusup. Meskipun desa Tumbal tampak telah pulih dari serangan entitas gelap, suasana hangat damai mulai terganggu oleh kehadiran bayangan misterius yang menebarkan ketakutan baru. Malam itu, kabut tipis menyelimuti desa lebih tebal dari biasanya. Warga mulai mendengar suara langkah kaki berat yang bergema di sepanjang rel kereta. Dani yang sedang berkeliling desa bersama Iqbal merasa ada sesuatu yang berbeda. Kedua sahabat itu merasakan hawa dingin yang menusuk dan kehadiran sesuatu yang mengintai dari kejauhan. Beberapa warga melaporkan melihat sosok hitam besar melintas di pinggir hutan dekat rel, dengan mata merah menyala yang menusuk kegelapan. Sosok itu tak lain adalah bayangan lama, entitas yang pernah menjadi bagian dari kutukan desa namun sebelumnya berhasil dikurung dalam pusaka. Namun sekarang, ia tampak bebas dan lebih kuat, menandakan ada sesuatu yang mengancam keamanan desa sekali lagi. Kabar kemunculan sosok misterius menyebar cepat, menimbulkan keresahan dan ketakutan. Beberapa warga mulai mengunci rumah lebih awal dan menghindari berjalan di malam hari. Iqbal berusaha menenangkan warga, menyarankan agar tetap tenang dan bersatu menghadapi ancaman. Dani dan Iqbal memutuskan untuk menyelidiki asal-usul kemunculan bayangan tersebut. Mereka menemukan bahwa ada pusaka lain yang selama ini tersembunyi dan terhubung dengan keris pusaka mereka. Jika pusaka itu tidak segera ditemukan dan dikendalikan, kegelapan bisa kembali merajalela. Dengan bantuan tetua desa dan beberapa orang bijak, mereka mulai mempersiapkan ritual perlindungan baru yang lebih kuat dan rumit. Ritual ini bertujuan untuk memperkuat ikatan spiritual pusaka dan mencegah entitas kegelapan keluar lagi. Desa Tumbal kini menghadapi ancaman bayangan lama yang kembali muncul, lebih berbahaya dan sulit dihadapi. Dani dan Iqbal tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai dan harus lebih waspada dari sebelumnya. Setelah menyadari ada pusaka lain yang berhubungan dengan keris pusaka Dani, mereka berdua memulai pencarian yang penuh risiko demi melindungi desa Tumbal dari kegelapan yang mengancam. Iqbal mendapatkan petunjuk dari buku kuno peninggalan leluhur desa yang menyebutkan keberadaan sebuah pusaka berbentuk kalung bertuah yang dulu pernah dipakai oleh seorang dukun besar. Kalung itu dipercaya dapat memperkuat kekuatan pelindung desa jika dipasangkan dengan keris pusaka Dani. Dani dan Iqbal, dibekali dengan doa dan peralatan spiritual, berani menembus hutan terlarang yang selama ini dihindari oleh warga karena dipercaya menjadi sarang roh jahat. Mereka harus berhati-hati menghadapi berbagai jebakan gaib dan makhluk halus yang menjaga pusaka tersebut. Dalam perjalanan, mereka dihadang oleh sosok makhluk gaib penjaga pusaka, yang menuntut alasan dan niat mereka. Dani dan Iqbal menjelaskan tujuan mereka untuk melindungi desa dari kehancuran. Setelah ujian dan pembuktian niat baik, penjaga gaib akhirnya mengizinkan mereka melewati. Di sebuah gua tersembunyi, mereka menemukan kalung bertuah yang bercahaya lembut dengan ukiran simbol leluhur. Saat Dani memegang kalung itu, energi kuat mengalir melalui tubuhnya, menandakan pusaka itu cocok dan bisa digunakan untuk ritual perlindungan. Dengan pusaka kalung di tangan, Dani dan Iqbal kembali ke desa. Mereka berdua tahu bahwa dengan kombinasi keris dan kalung ini, kekuatan perlindungan desa akan semakin kuat, namun ancaman kegelapan belum sepenuhnya hilang. Desa Tumbal kini punya harapan baru dengan kekuatan pusaka yang lengkap.
Dani dan Iqbal bersiap menghadapi tantangan dan pertempuran spiritual selanjutnya. Setelah menemukan pusaka kalung yang sangat kuat, Dani dan Iqbal mempersiapkan ritual perlindungan terakhir yang akan mengunci kegelapan selamanya dan menjaga desa Tumbal dari ancaman gaib. Warga desa berkumpul membantu mempersiapkan tempat ritual di tengah hutan yang diakini sebagai pusat kekuatan spiritual desa. Tenda-tenda, sesajen, dan perlengkapan ritual disiapkan dengan cermat oleh para tetua dan dukun desa. Dani dan Iqbal memulai ritual dengan doa-doa kuat dan pembacaan mantra-mantra kuno yang didapat dari kitab leluhur. Energi mulai terasa mengalir di udara, membuat bulu kuduk berdiri dan atmosfer penuh kehikmatan. Keris pusaka Dani dan kalung bertuah yang ditemukan disatukan di altar ritual. Keduanya bersinar memancarkan aura cahaya terang yang mengusir kegelapan di sekitar hutan. Tiba-tiba, entitas kegelapan terakhir muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan dan berwibawa. Pertarungan spiritual sengit pun terjadi antara Dani, Iqbal, dan makhluk tersebut. Dani dan Iqbal menggunakan kekuatan pusaka, mantra, dan keyakinan kuat untuk menghadapi entitas kegelapan. Dengan bantuan warga dan tetua yang memberikan dukungan spiritual, mereka akhirnya mampu mengunci entitas itu ke dalam pusaka untuk selamanya. Setelah pertarungan selesai, cahaya terang menghilang dan suasana hutan menjadi damai kembali. Desa Tumbal mulai terasa lebih aman dan tentram dari sebelumnya. Ritual terakhir sukses. Tetapi Dani dan Iqbal berjanji akan selalu menjaga pusaka dan desa dari ancaman yang mungkin datang di masa depan. Setelah ritual perlindungan terakhir yang menegangkan, desa Tumbal mulai memasuki fase baru. Warga mulai beraktivitas seperti biasa dengan rasa aman yang kembali menyelimuti desa. Pagi itu, sinar matahari menyinari desa dengan hangat, memberi harapan baru bagi seluruh warga. Dani dan Iqbal berjalan menyusuri jalan desa, menyapa warga yang mulai membuka toko dan ladang mereka. Warga bekerja bersama memperbaiki rumah dan fasilitas yang sempat terlantar akibat ketakutan akan kegelapan. Acara gotong royong dan doa bersama menjadi rutinitas baru untuk menjaga keharmonisan. Beberapa warga mulai membagikan kisah mereka selama masa teror, mengungkap bagaimana mereka bertahan dan memperkuat ikatan keluarga. Dani dan Iqbal mendengar kisah Sari, seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang kini mulai ikhlas dan berharap pada masa depan. Dani dan Iqbal berjanji pada diri sendiri dan warga untuk terus menjaga pusaka dan memastikan tidak ada ancaman gelap yang kembali. Mereka mulai membentuk kelompok penjaga desa yang terdiri dari beberapa pemuda dan tetua bijak. Meskipun suasana damai, Dani merasakan getaran aneh saat berada di dekat rel kereta. Ada tanda-tanda bahwa kegelapan mungkin belum sepenuhnya hilang, meski terkunci. Desa Tumbal mulai bernafas lega, tapi kewaspadaan tetap harus dijaga agar bahaya lama tidak kembali menghantui. Meski desa telah kembali damai, Dani mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sekitar rel kereta yang selama ini menjadi sumber misteri dan ketakutan warga desa Tumbal. Beberapa malam terakhir, Dani mendengar getaran dan suara aneh dari arah rel kereta yang seharusnya sudah lama tidak aktif. Getaran itu terasa seperti denyutan halus yang tidak wajar, membuat udara di sekitarnya menjadi dingin dan mencekam. Dani mengajak Iqbal dan beberapa tetua desa untuk menyelidiki fenomena ini. Tetua desa menceritakan legenda lama tentang palang pintu rel kereta, yang konon menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka bertiga datang ke lokasi rel kereta pada malam hari. Dengan membawa dupa dan peralatan spiritual, mereka mencoba menenangkan energi di sekitar rel dan mencari tahu sumber getaran. Di tengah penyelidikan, muncul sosok samar menyerupai sosok wanita berpakaian putih yang menghilang seketika. Iqbal menangkap isyarat bahwa roh tersebut adalah korban dari ritual pesugihan gelap yang pernah terjadi di desa. Roh tersebut memperingatkan bahwa ada sisa kutukan kuat yang belum sepenuhnya terangkat. Jika dibiarkan, kutukan itu bisa kembali menghancurkan desa dan menimbulkan korban baru. Dani dan Iqbal bertekad mencari cara mengangkat kutukan tersebut secara tuntas agar desa Tumbal benar-benar aman. Setelah mendapat peringatan dari roh korban ritual pesugihan, Dani, Iqbal, dan para tetua desa bersiap melaksanakan ritual terakhir untuk menyingkirkan kutukan yang masih mengintai desa Tumbal. Warga desa berkumpul kembali dengan penuh harap dan doa. Mereka menyiapkan sesajen lengkap dengan bahan-bahan spiritual yang diperlukan,
termasuk keris pusaka Dani dan kalung bertuah. Ritual dilakukan tepat di lokasi palang pintu rel kereta, yang dianggap sebagai titik pusat kutukan. Dani dan Iqbal memimpin pembacaan mantra dan doa-doa kuno, diiringi suara gamelan dan lantunan doa dari warga. Kutukan yang tersisa mengambil wujud roh gelap yang sangat kuat dan mengamuk mencoba mengganggu ritual. Pertarungan spiritual sengit terjadi, di mana Dani dan Iqbal memanggil kekuatan pusaka dan dukungan warga untuk menaklukkan roh tersebut. Dengan tenaga dan doa yang kuat, roh jahat akhirnya diusir dan kutukan pun lenyap dari desa Tumbal. Udara menjadi lebih terang dan hangat, tanda bahwa keseimbangan spiritual telah kembali. Warga bersorak gembira, merasa terbebas dari bayang-bayang kegelapan yang selama ini menghantui. Dani dan Iqbal pun mendapatkan penghormatan dari desa sebagai pahlawan spiritual. Desa Tumbal kini benar-benar bebas dari kutukan dan kegelapan. Dani dan Iqbal berjanji akan terus menjaga warisan leluhur agar ketentraman ini tetap terjaga. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai.